Coba deh, bayangin sejenak. Ada organ di tubuh kita yang kerja non-stop, 24 jam sehari, buat nyaring semua racun. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal silent killer yang diam-diam mengancam organ vital ini, penyakit ginjal kronis. Ini tuh masalah kesehatan yang serius banget di Indonesia dan seringkali nggak kita sadari. Yuk kita ungkap bareng-bareng. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget. Silent killer. Artinya, ginjal kita bisa kehilangan fungsinya pelan-pelan, hari demi hari, tanpa kita ngerasa ada yang aneh sama sekali. Gejalanya nggak muncul sampai kerusakannya udah parah. Itu dia kenapa kita semua harus waspada dan sadar akan penyakit ini. Oke, ini dia gambaran besar apa aja yang bakal kita bahas. Kita mulai dari yang paling dasar, sebenarnya penyakit ginjal kronis itu apa sih? Terus kita lihat seberapa besar masalah ini di negara kita. Kita juga bakal selami apa aja penyebabnya, gimana proses kerusakannya, dan yang paling penting, gimana cara menanganinya di era modern ini. Langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronis menurut standar medis paling baru? Ini dia definisinya, langsung dari pedoman internasional terbaru. Nah, kata kuncinya di sini tuh lebih dari 3 bulan. Jadi ini bukan sekedar infeksi biasa yang seminggu 2 minggu sembuh. Ini adalah kondisi jangka panjang alias kronis yang butuh perhatian serius dan berkelanjutan. Oke, kita udah paham definisinya. Pertanyaannya sekarang, seberapa gawat sih situasinya di Indonesia? Yuk kita lihat datanya. Wow, coba dilihat angka ini. Ini bukan sekedar statistik biasa. Ini peringatan keras. Buat siapapun yang punya diabetes tipe 2, risikonya buat kena penyakit ginjal kronis itu melonjak lebih dari 2 kali lipat. Ini nunjukin betapa krusialnya mengontrol gula darah demi melindungi ginjal kita. Dan ternyata faktor resikonya itu nggak cuma diabetes atau darah tinggi aja loh. Coba perhatikan baik-baik. Gaya hidup perkotaan, kebiasaan minum minuman manis, bahkan tingkat pendidikan, semuanya punya peran. Ini seolah-olah cerminan dari kondisi kesehatan masyarakat kita secara umum. Kompleks banget kan? Oke, kita udah lihat siapa aja yang paling beresiko. Sekarang kita gali lebih dalam lagi yuk. Apa sih sebetulnya yang bisa bikin ginjal kita rusak? Dan gimana para dokter mengukur tingkat keparahannya? Jadi penyebabnya apa aja? Wah, seperti yang bisa kita lihat di sini, daftarnya panjang dan bervariasi. Dari penyakit yang sangat umum kayak diabetes dan hipertensi, sampai masalah yang lebih spesifik seperti infeksi, efek samping obat, bahkan batu ginjal. Intinya ada banyak banget jalan yang bisa berujung pada kerusakan ginjal. Nah, gimana dokter tahu seberapa parah kerusakannya? Mereka pakai tes yang namanya LFG, atau laju filtrasi glomerulus. Anggap aja ini kayak rapor kesehatan ginjal kita. Skornya menunjukkan seberapa efisien ginjal kita membersihkan darah. Makin tinggi skornya, ya makin bagus. Seperti yang kita lihat, ada 5 stadium, di mana stadium 5 itu adalah kondisi paling akhir, yaitu gagal ginjal. Nah, ini bagian yang menarik sekaligus serem. Gimana sih proses kerusakannya sampai bisa jadi lingkaran setan yang nggak ada putusnya? Ini penting banget buat kita pahami kenapa penyakit ini sifatnya progresif, alias makin lama makin parah kalau nggak diapa-apain. Jadi ceritanya gini. Awalnya, ada pemicu misalnya diabetes yang merusak sebagian kecil unit penyaring di ginjal kita. Nah, unit-unit penyaring yang masih sehat, ini mereka nggak tinggal diam. Mereka langsung kerja lembur, kerja rodi buat menutupi kekurangan teman-temannya yang udah rusak. Tapi, kerja keras berlebihan ini justru bikin mereka kelelahan dan akhirnya ikut rusak juga. Inilah lingkaran setan itu. Makin sedikit yang sehat, makin berat kerjanya, makin cepat rusaknya. Dan masalahnya kalau ginjal udah rusak, efeknya itu nggak berhenti di situ aja. Ini kayak efek domino ke seluruh tubuh. Contohnya seperti di diagram ini. Ginjal yang fungsinya menurun bisa bikin keseimbangan kalsium dan fosfat di tubuh kita jadi kacau. Akibatnya, tulang jadi rapuh dan pembuluh darah jadi kaku. Ini bukti nyata kalau penyakit ginjal kronis itu penyakit sistemik. Oke, setelah tadi kita bahas yang serem-serem, sekarang ada kabar baiknya nih. Cara kita menangani penyakit ginjal kronis itu udah berkembang pesat. Ada paradigma baru yang jauh lebih menjanjikan. Yuk kita lihat. Nah ini dia nih, terobosan dalam dunia kedokteran ginjal, 4 pilar terapi modern. Ini adalah kombinasi beberapa jenis obat canggih yang bekerja sama untuk melindungi ginjal dari berbagai sisi. Tujuannya bukan cuma ngobatin gejala, tapi betul-betul untuk memperlambat laju kerusakan ginjal itu sendiri. Ini adalah harapan baru yang besar bagi para pasien. Tapi tentu saja, pengobatan itu nggak cuma soal minum pil, sama sekali bukan. Kuncinya adalah pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan banyak aspek lain dari gaya hidup kita.
Jadi, manajemen PGK itu benar-benar kerja tim. Dokter akan fokus menjaga tekanan darah dan gula darah tetap terkontrol. Tapi peran pasien juga sangat-sangat penting, terutama soal nutrisi. Apa yang kita makan dan minum itu dampaknya langsung ke ginjal. Dan bagi yang sudah menjalani cuci darah atau dialisis, disiplin adalah kunci utamanya. Sekali lagi ya, kita harus ingat, PGK itu bukan cuma soal ginjal. Ini penyakit yang bisa memicu efek domino komplikasi yang serius. Mulai dari anemia yang bikin badan lemas terus, tulang jadi rapuh, sampai risiko penyakit jantung yang meningkat drastis. Ini menegaskan kenapa penanganannya harus komprehensif. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Jadi apa nih kesimpulan utamanya? Dan apa yang harus kita semua lakukan ke depannya? Poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini, narasi tentang penyakit ginjal kronis itu sekarang udah beda. Dulu, mungkin ini dianggap sebagai vonis akhir. Tapi sekarang, berkat deteksi dini dan terapi multipilar yang canggih, PGK bisa diubah menjadi kondisi kronis yang bisa dikelola. Pasien bisa hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Dengan semua kemajuan ini, bisa nggak sih Indonesia mengubah nasib para penderita PGK menjadi lebih baik? Jawabannya tentu bisa, tapi ini butuh kerjasama kita semua. Mulai dari menyebarkan kesadaran, mendorong orang-orang yang beresiko untuk periksa, sampai memastikan semua orang punya akses ke perawatan terbaik. Masa depan kesehatan ginjal bangsa ini ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.